Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah bab 11, yaitu terkait dengan tenaga kerja. Apa saja yang kita bahas di dalam bab ini gitu ya, yaitu terkait dengan bagaimana kita sebagai manajemen perusahaan mengendalikan tenaga kerja, kemudian bagaimana dari sisi akuntansi biaya itu melihat tenaga kerja. Oke. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai tenaga kerja, kemudian produktivitas gitu ya. Nah, biaya tenaga kerja ini sebenarnya mencerminkan kontribusi dari manusia atau dari orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan itu ke produksi gitu ya. Nah, di banyak organisasi atau di banyak perusahaan, hal ini merupakan biaya yang penting gitu. Kenapa? Karena tenaga kerja itu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja itu jumlahnya nggak sedikit, banyak gitu ya. Sehingga elemen tenaga kerja atau elemen biaya tenaga kerja itu merupakan biaya yang penting. Nah, karena dia merupakan biaya yang penting, maka pastinya dia membutuhkan sebuah pengukuran yang tepat, kemudian dia membutuhkan pengendalian yang tepat, kemudian dia juga harus membutuhkan sebuah analisis yang sistematis. Tujuannya apa? Tujuannya agar biaya tenaga kerja ini yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi itu tepat, gitu ya, tepat dalam artian efektif, gitu ya, dan efisien. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan biaya tenaga kerja, gitu ya, itu terdiri dari dua, gitu. Apa saja? Yang pertama adalah gaji pokok, dan yang kedua adalah tunjangan. Jadi di dalam komponen biaya tenaga kerja itu ya, itu ada dua elemen. Yang pertama gaji pokok dan yang kedua adalah tunjangan. Nah, kalau gaji pokok ini itu ya, itu untuk pekerjaan yang dilakukan itu disebut sebagai tarif base, gitu ya, atau tarif dasar, gitu, atau tarif kerja. Nah, kalau tarif dasar itu sebaiknya ditetapkan untuk setiap operasi dalam sebuah perusahaan. Dan tarif tersebut sebaiknya dikelompokkan berdasarkan jenis operasinya. Gitu. Nah, struktur penggajian yang adil itu memerlukan analisis seperti yang tadi saya bilang. Gitu ya. Jadi harus ada analisisnya, kemudian ada deskripsinya, dan pasti harus ada evaluasi dari setiap jenis pekerjaan. Gitu. Nah, nilai dari setiap pekerjaan sebaiknya direkonsiliasi dengan upah yang dibayarkan untuk pekerjaan serupa di bagian lain. Gitu. Jadi harus ada analisis yang tepat gitu. Jangan sampai muncul sebuah kesenjangan gitu ya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi harus tepat analisisnya, kemudian tepat deskripsinya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tenaga kerja gitu ya, maka nggak lepas dari yang namanya produktivitas gitu. Nah, produktivitas ini apa gitu ya? Produktivitas tenaga kerja adalah suatu ukuran kinerja produksi dengan menggunakan pengeluaran atas usaha manusia sebagai tolak ukurnya. Nah, kemudian di dalam sebuah produktivitas itu ya, itu kita harus punya yang namanya perencanaan gitu ya. Kita harus melakukan sebuah rencana gitu ya, guna untuk memperbaiki produktivitas. Gitu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh rencana produksi meliputi hal seperti ini. Yang pertama, bagaimana perusahaan mendefinisikan produktivitas dan hidup kerja yang bermutu. Gitu. Karena masing-masing perusahaan itu punya definisi sendiri mengenai produktivitas itu apa. Tuh. Kemudian yang kedua, prioritas manakah yang sebaiknya dikaitkan dengan perbaikan produktivitas gitu. Jadi kita bikin rencana atau kita bikin analisis gitu ya terkait dengan prioritas mana yang paling terkait dengan produktivitas gitu. Nah, itu pun juga masing-masing perusahaan juga bisa berbeda. Kemudian siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana komitmen manajemen eksekutif akan dikomunikasikan. Jadi misalnya ada pemberian reward, kemudian pemberian punishment gitu ya. Nah, itu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kemudian seberapa besar keseragaman yang diinginkan dalam penerapan gitu. Apakah inginnya itu
diberikan atau produktivitas itu ya, itu inginnya atau reward itu inginnya diberikan kepada lapisan yang mana gitu dari struktur organisasi, mau yang bawah gitu ya, pekerja yang di struktur organisasi bawah atau yang di tengah-tengah atau yang di atas gitu. Kemudian seberapa jauh keterlibatan karyawan yang dianggap pantas dalam perencanaan dan implementasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemajuan akan diukur. Jadi evaluasinya seperti apa gitu. Bagaimana cara kita melaksanakan sebuah evaluasi terkait dengan produktivitas dari tenaga kerja. Nah, beberapa pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan ya yang biasanya dijawab oleh sebuah rencana produksi. Gitu. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa mengukur atau melakukan pengukuran dari produktivitas gitu ya. Nah, setelah rencana diformulasikan, tadi sudah dilakukan sebuah rencana gitu ya, maka produktivitas itu sebaiknya diukur ya, kemudian dianalisis, diinterpretasi dan dipahami. Jadi nggak cuman bikin rencana aja, tapi rencana itu harus ada tolak ukurnya gitu ya, harus ada apa ya istilahnya, harus ada bagaimana sih caranya, misalnya gini, ketika rencana tadi sudah dibikin gitu ya, ketika itu dilaksanakan gitu kan harus ada tolak ukur yang jelas gitu, apakah ini sudah berhasil dilaksanakan atau belum ya, itu ya harus ada tolak ukur yang jelas gitu. Nah, tujuan dari pengukuran produktivitas ini adalah untuk memberikan sebuah indeks yang padat dan akurat gitu ya, untuk membandingkan hasil aktual dari dengan suatu target atau kinerja standar gitu. Jadi kita kan tadinya punya target ya gitu, punya target akan tercapai seperti apa gitu. Nah, itu nantinya akan dibandingkan dengan hasil aktual gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai pengukuran gitu ya. Jadi ada pembanding gitu, ada pengukuran. Apa yang diukur yaitu target yang sudah kita bikin atau rencana yang sudah kita bikin dibandingkan dengan hasil aktual. Nah, pengukuran produktivitas itu harus mengakui kontribusi individual atas faktor-faktor seperti karyawan, kemudian pabrik dan peralatan, kemudian produk dan jasa yang digunakan, kemudian modal yang diinvestasikan, serta pelayanan, kemudian pemerintah yang digunakan gitu ya. Jadi pengukuran produktivitas itu harus meliputi hal-hal yang disebutkan tadi gitu. Nah, kemudian rasio efisiensi produktivitas itu adalah mengukur output dari suatu individu relatif terhadap standar kinerja. Nah, menetapkan standar untuk kinerja gitu ya, itu tidak mudah gitu. Karena hal tersebut seringkali menimbulkan perselisihan antara manajemen dan serikat pekerja. Jadi manajemen itu seringkali punya standar gitu ya yang diinterpretasikan berbeda oleh serikat pekerja gitu. Nah, kecepatan dengan mana seseorang yang sedang diamati bekerja kemudian dicatat dan dianggap sebagai rating gitu ya, atau rating kinerja gitu ya. Nah, beberapa rating untuk suatu tugas yang dipilih digabungkan guna memperoleh sebuah waktu normal. Itu apa waktu normal itu? Yaitu waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut ketika bekerja dengan kecepatan normal. Gitu. Nah, kalau misalnya ada tambahan waktu gitu ya yang diberikan untuk waktu pribadi misalnya seperti jam istirahat dan lain sebagainya gitu ya, maka itu disebut sebagai waktu standar. Tuh. Nah, hasilnya adalah waktu standar tersebut gitu ya, itu dinyatakan dalam jumlah menit per unit atau total unit yang dapat dihasilkan per jam. Oke.
Oke, sebenarnya apa sih pentingnya produktivitas dalam sebuah perusahaan? Jadi, produktivitas itu memiliki dampak bagi perusahaan gitu ya. Karena jika produktivitas meningkat, maka laba bisnis dan pendapatan real pekerja itu juga meningkat gitu. Dan lebih lanjut lagi, peningkatan produktivitas memungkinkan masyarakat untuk memperoleh output yang lebih banyak dan lebih baik dari sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut gitu. Jadi intinya produktivitas itu penting ya, karena dia memberikan dampak ekonomi. Nah, oleh karena itu kita sebagai manajemen gitu ya, perlu untuk meningkatkan produktivitas gitu. Nah, ada 4 asumsi dasar yang merupakan karakteristik dari manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Yang pertama adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang yang memiliki kualifikasi terbaik untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan sebaiknya terjadi di tingkatan serendah mungkin di dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, partisipasi pekerja meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Dan yang keempat adalah terdapat sejumlah besar ide yang dimiliki oleh pekerja yang menunggu untuk ditemukan. Jadi ada 4 asumsi ya. Yang pertama adalah kalau bisa gitu ya, orang yang melakukan sebuah pekerjaan itu yang memiliki kualifikasi terbaik. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang dia punya kualifikasi yang bagus gitu ya di bagian misalnya desain gitu ya, maka dia harus ditempatkan di bagian desain gitu. Jangan ditempatkan di bagian accounting misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada sebuah keputusan yang terkait dengan teknikal gitu ya, itu sebaiknya terjadi di tingkatan serendah mungkin di dalam organisasi. Jadi di tingkatan staff gitu ya, di bagian bawah organisasi gitu. Kemudian partisipasi pekerja. Jadi pekerja itu diberikan kesempatan gitu ya untuk melakukan sebuah partisipasi, misalnya memberikan sebuah ide gitu, memberikan saran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dan ketika sudah ada kepuasan kerja, maka mereka pasti akan punya komitmen terhadap perusahaan gitu, sehingga nanti goals-nya adalah tujuan perusahaan itu juga akan tercapai gitu. Dan kemudian yang keempat itu sebenarnya ada loh. Jadi sebenarnya banyak karyawan-karyawan atau pekerja itu memiliki ide gitu ya, yang bagus, yang cemerlang gitu ya. Cuman mungkin mereka tidak bisa mengungkapkan gitu. Jadi terkadang butuh sebuah pendekatan khusus gitu terhadap pekerja gitu ya, sehingga ide-ide tadi atau saran-saran tadi yang sebenarnya mungkin bisa sangat bermanfaat bagi perusahaan itu bisa dikemukakan seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa gitu ya dilakukan guna untuk meningkatkan produktivitas dengan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan insentif gitu ya. Jadi ada yang namanya rencana pemberian insentif gitu. Jadi dia memberikan penghargaan bagi pekerja secara proporsional terhadap peningkatan output yang berkualitas tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merangsang pekerja agar memproduksi lebih banyak gitu, sehingga mereka memperoleh banyak upah. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan gitu ya, tambahan output tadi pasti akan mengurangi biaya per unit gitu, karena pasti kan pembaginya dia semakin besar gitu kan, dengan cost yang sama gitu, atau dengan cost yang ditambah sedikit gitu karena adanya insentif, tetapi outputnya atau unit produksinya itu juga semakin besar, maka akan semakin efisien bagi perusahaan gitu. Oke. Nah, tipe rencana pemberian insentif gitu ya. Yang pertama adalah rencana unit kerja langsung gitu, atau straight piece work plan gitu. Nah, rencana unit kerja langsung adalah salah satu rencana pemberian insentif yang paling sederhana, yaitu membayar upah
di atas tarif dasar untuk produksi di atas standar. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah rencana bonus 100%. Gitu. Nah, kalau rencana bonus 100% ini merupakan suatu variasi dari rencana unit kerja langsung. Nah, rencana ini berbeda dengan rencana unit kerja langsung dalam hal bahwa standar tidak dinyatakan dalam uang, melainkan dalam waktu per unit output. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana bonus kelompok, gitu. Nah, rencana bonus kelompok ini didesain gitu ya untuk pembayaran insentif individual sehingga memicu produksi dengan tarif di atas standar. Nah, setiap pekerja dalam kelompok tadi menerima tarif per jam untuk produksi sampai sesuai dengan jumlah output standar. Gitu. Jadi ya, ada 3 tipe rencana pemberian insentif. Kemudian setelah itu rencana insentif organisasi. Itu ya. Nah, di dalam melaksanakan rencana insentif organisasi gitu ya, atau rencana pembagian keuntungan organisasi gitu ya. Nah, manajemen itu sebaiknya mengevaluasi baik itu kekuatannya dari rencana pemberian ini gitu ya, maupun kelemahannya. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah guna menentukan yang terbaik bagi organisasi mereka. Jadi ada tipe organisasi yang cocok dengan pemberian insentif individual. Tapi ada juga organisasi yang lebih cocok dengan melakukan pemberian insentif kelompok gitu ya. Jadi mereka harus tahu kekuatan dan kelemahan plus minusnya gitu ya, jika itu dilaksanakan di manajemen mereka gitu. Nah, rencana insentif organisasi gitu ya, atau yang dikenal dengan rencana pembagian keuntungan organisasi itu adalah gaya manajemen yang berpusat pada karyawan yang menekankan pada keterlibatan dan partisipasi dari seluruh karyawan. Nah, fitur utama rencana ini adalah semua individu memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi sebuah organisasi. Oke, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja. Nah, akuntansi biaya tenaga kerja ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah sejarah kerja dari setiap pekerja, setiap tanggal dipekerjakan, kemudian tingkat upah, kemudian penugasan awal, promosi, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, informasi yang diperlukan untuk memenuhi kontrak serikat kerja, hukum jaminan sosial, dan lainnya terkait dengan aturan-aturan. Kemudian yang ketiga adalah waktu kerja dan biaya standar. Yang keempat adalah jam kerja setiap karyawan, kemudian tingkat upah, kemudian total pendapatan untuk setiap periode penggajian. Kemudian yang kelima adalah perhitungan potongan dari upah kotor untuk setiap karyawan. Gitu. Kemudian yang keenam adalah output atau pencapaian dari setiap karyawan. Kemudian yang ketujuh, jumlah biaya dan jam dari tenaga kerja langsung maupun tidak langsung yang akan dibebankan ke setiap pesanan. Kemudian yang kedelapan, total biaya tenaga kerja di setiap departemen untuk setiap periode. Dan yang kesembilan adalah data kumulatif atas potongan pendapatan dan gaji untuk setiap karyawan. Oke. Nah, prinsip dan tujuan dari akuntansi biaya tenaga kerja itu relatif sederhana. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini bisa saja sulit jika jumlah pekerjanya itu banyak atau jika pekerja tadi berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan lain. Nah, kemudian untuk membedakan gitu ya, akuntansi keuangan dan akuntansi biaya, teman-teman bisa lihat di buku di halaman 392. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.